Anda masih ingat 4 sehat, 5 sempurna? Pola makan yang menyebut susu sebagai penyempurna 4 jenis makanan dan dikampanyekan selama puluhan tahun. Dari penelusuran Lori Singer, masih banyak orang mengacu pada pola makan yang sudah ditinggalkan ini, juga tergantung pada susu sapi dan produk olahannya. Inilah yang membuat beragam jenis produk susu begitu laris manis di tanah air. Mulai dari susu formula untuk bayi hingga susu untuk lanjut usia. Mereka pun rela membayar mahal berbagai produk susu sapi yang mayoritas impor dari luar negeri. Pertanyaannya, benarkah tubuh kita begitu membutuhkan asupan susu sapi? Inilah penelusuran Lori Singer. Di berbagai media, iklan-iklan ini terlihat setiap hari. Mempromosikan berbagai jenis susu yang dijual di pasar swalayan hingga toko obat. Produk yang masuk dalam daftar wajib belanja hampir setiap orang. Apakah kita butuh susu? Umur berapa? Ini menarik. Itu pertanyaan selanjutnya saya bakal tanya lagi. Umur berapa? Rasa kenyang, enggak dikit longgar. Dr. Tan adalah salah satu ahli gizi yang memiliki pandangan berbeda soal susu. Pandangan yang juga diutarakan sejumlah praktisi kesehatan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Harvard School of Public Health Study bahkan melansir hasil penelitian yang menggunakan 77.000 responden selama 12 tahun yang membantah peran susu bagi kepadatan tulang. Hasil penelitian Harvard dipertegas oleh survei International Osteoporosis Foundation. Data lembaga pemerhati kesehatan tulang ini justru menyebut kasus osteoporosis lebih banyak terjadi di negara-negara yang tinggi konsumsi susu dan produk olahannya. Menurut salah satu penelitian, pasteurisasi saja itu membuat kalsium susunya berubah. Yang mana kalau Anda minum, maka kalsium ini tidak pergi ke tulang, kalsium ini akan mengendap di dinding pembuluh darah. Mereka menyebutnya dengan istilah rock-like structure. Jadi, pengendapan kalsium di tempat yang tidak semestinya membuat Anda punya masalah baru. Kalsifikasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah Anda semakin ciut, semakin kaku. Mungkin dulu orang merasa modern, orang merasa bahwa sudah memberikan segalanya kalau pakai susu formula. Tapi sekarang edukasi tentang ASI eksklusif atau dahsyatnya ASI itu kan masyarakat itu tahu banyak gitu. Anak pertama ya? Kedua, yang pertama nyusu ASI. Sampai umur berapa? Tapi nggak sampai setahun. Ya, sekarang setahun. Ayu Pratiwi adalah dokter spesialis anak sekaligus ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dari pantauannya, kebiasaan orang Indonesia mengkonsumsi susu tak terlepas dari masa lalu. Dulu ada pesan kesehatan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang udah nggak ada itu lagi. Yang ada adalah makanan sehat dan seimbang. 4 sehat 5 sempurna dikampanyekan di Indonesia sejak tahun 1950, meniru pola makan serupa di Amerika Serikat. Pola makan ini memperkenalkan susu sebagai unsur kelima yang menyempurnakan. Kampanye ini berakhir tahun 1995 alias 40 tahun setelah digulirkan, karena ternyata bisa berujung pada kegemukan. Penggantinya adalah konsep gizi seimbang. Tetapi kan sebenarnya bisa dikatakan nggak banyak masyarakat kita yang tahu tentang konsep gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna bahkan masih populer masih gitu. Bahkan kata sempurna itu membuat kalau nggak ada susu kesehatan kamu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna. Ya, mungkin kita juga harus menjelaskan pada masyarakat bahwa susu adalah sumber kalsium dan protein, itu betul. Tapi bukan hanya dari susu sumber kalsium dan protein itu. Bahkan pada anak-anak yang di atas 1 tahun, kalau di negara Asia sebetulnya kita punya kelemahan terhadap susu karena kita kebanyakan intoleransi laktosa. Biasanya mereka kalau kebanyakan susu malah diare. Sedikit lebih bijaksana. Di semua susu yang menawarkan tulang kuat untuk orang yang sudah berusia, pasti ada peringatan. Sekali lagi, tebak peringatannya apa? Selama disertai latihan fisik yang teratur. Jadi yang bikin tulang kuat Anda tuh siapa? Latihan fisik. Exactly. Jajaran produk ini seolah menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap susu sapi dan olahannya.
Produk impor yang laris manis meski mahal. Kalau kita lihat di luar juga ada, tapi tidak sebanyak di kita. Kalau kita di sini kalau ke supermarket itu bisa satu lorong itu isinya susu. Kenapa yang akhirnya berkembang bahkan banyak di negara kita, terutama ini susu bubuk? Kita ini negara yang kelahirannya sangat tinggi, 4,5 juta per tahun. Itu adalah market yang sangat baik untuk susu formula. Kemudian tentu saja susu formula punya strategi. Strateginya adalah dengan membuat susu-susu bubuk yang sesuai dengan usia-usia itu. Ya, sehingga mereka akan terus mengkonsumsi susu itu. Ya, kalau kita lihat satu brand itu susunya 1-3 tahun, nanti 3 tahun, terus nanti di atas 5 tahun, terus susu remaja, terus susu. Jadi terus saja berlanjut. Kawasan Asia Pasifik adalah pasar utama industri susu formula dunia. Salah satu konsumen terbesarnya Indonesia, negara tempat banyak ibu bekerja seperti Nanda. Sebenarnya sih basicnya fullku tuh asiku banyak ya, tapi begitu masuk kerja memang kondisinya kurang mendukung. Di sini juga nggak ada ruang khusus kan, kayak ruang-ruang rapat gini kan selalu dipakai. Terus paling optionku adalah kamar mandi salah satunya. Kamar mandi kebetulan kamar mandi kering sih, tapi tetap aja kan kita ngerasa nggak gimana gitu ya, dukung lah, kurang higienis. Paling aku pernah coba turun ke mobil segala macam, tapi kan dalam sehari kerja aku nggak mungkin lebih dari 5-6 kali turun, nggak enak juga kan sama orang-orang di sini gitu. Jadi ya akhirnya produksi lama-lama menurun juga, ya udah akhirnya berhenti. Undang-undang yang ada tak selalu menjamin seorang ibu bekerja seperti Nanda bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hanya segelintir perusahaan yang menyediakan tempat pribadi bagi pekerja perempuan untuk memerah ASI dan menyimpannya bagi buah hati di rumah. Untuk sterilnya Seperti kantor Vidya. Karena aku juga anak ASI sih, jadi ngeyakin dari situ aja. Ada yang dari luar, ya pasti adalah ya pandangan miring, kok cuma ASI aja emang cukup gitu kan, mungkin nganggepnya gitu. Tapi kalau aku sih selama asupan aku baik, pasti ASI yang dikeluarkan juga baik gitu. Suaminya lebih mendukung atau sebenarnya ada kayak kebebasan, atau justru malah bilang ya udah karena udah kerja gitu capek, kenapa sih nggak dikasih susu formula aja anak-anaknya, ada nggak semacam itu? Kalau dari suami sih sebenarnya ngikutin aja ya. Kebetulan dia kan emang bukan anak ASI ya, jadi dia kan cepet sakit. Jadi aku bilang aja dia anak support. Iya, anak support jadinya. Dibandingkan aku yang anak ASI itu dia lebih sering sakit. Misalnya kena hujan sedikit itu pasti flu, atau misalnya ada anaknya sakit dia cepat ketularan gitu. Mungkin kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Data menunjukkan tak hanya susu formula yang laku keras di negara ini. Indonesia juga menjadi pundi-pundi produsen susu yang membidik remaja, pria, ibu hamil, juga manusia lanjut usia. Dokter sendiri melihat betapa gencarnya seakan-akan membuat masyarakat apabila mengatakan kalsium, maka yang teringat adalah Susu. Boleh saja minum susu, tapi tidak boleh berlebih. jadi sebenarnya tidak ada dalam tanda kutip keharusan bahwa yang namanya ada kan sekarang susu persiapan hamil, susu hamil dan susu menyusui, yang which is padahal di era orang tua kita mungkin dulu nggak ada, yang bahkan yang ada itu memang yang susu anak dan susu dewasa. Ya, susu hamil saya rasa hanya ada di negeri kita ya. Jadi di luar mungkin tidak ada susu hamil atau susu menyusui. Ya, di luar mungkin hanya ada susu gitu ya. Semua orang bisa minum susu itu. Kalau di atas setahun itu bukan nomor 1. Yang nomor 1 adalah makan. Malam Ahli gizi anak, Dr. Titis Prawitasari menjelaskan berbagai jenis makanan yang baik bagi perkembangan tubuh sejak seorang bayi tak lagi mengkonsumsi ASI eksklusif. Jenis makanan ini lebih penting daripada produk susu sapi. Kekurangannya adalah energi, protein, dan zat besi. Jadi kita juga harus memberikan yang kandungannya memenuhi itu. Ya, nah itu bisa dipenuhi dari apa? Dari makanan yang kita buat sendiri, yang rumah tangga atau homemade bisa, asal kita tahu bahwa isinya mengandung zat-zat yang kurang dari ASI tadi. dokter melihat ibu-ibu
pada masa kini ini lebih banyak memberikan MPASI berupa yang homemade atau yang komersil? Yang saya lihat adalah kalau golongan menengah ke bawah dia lebih senang untuk membeli yang komersial. Tetapi kelemahannya adalah dia tidak mengikuti saran penyajiannya. Hasil akhirnya adalah berat badan juga nggak naik. Jadi yang disalahkan adalah nanti adalah asinya nggak cukup dan lain sebagainya. Sebetulnya makanan instan kan tercipta karena satu negara itu tidak punya bahannya atau satu negara tidak memungkinkan dia menanam karena iklimnya. Tapi berbeda dengan negara kita sebetulnya ya. Di dunia yang semakin terbuka, berbagai iklan produk susu takkan bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah menghadapi gempuran promosi ini dengan cerdas, memilih sesuai kebutuhan, dan mengetahui fungsi susu yang sesungguhnya. Susu penting di saat ibu tidak bisa memberikan ASI. Susu penting sekali di 0 sampai 6 bulan. Kalau dia tidak bisa memberikan ASI, ada penyakit-penyakit tertentu yang dimana orang tua tidak boleh memberikan ASI-nya, itu 0-6 bulan susu formula tempatnya. Jadi tanggung jawab pemerintah adalah membuat sumber makanan yang bervariasi ini tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau. Bukan pro kepada industri yang membuat kita harus mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya bukan wayahe, bukan jatahnya kita lagi.